Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uni Noviana Sari dengan NPM 237556061 dari kelas 5B. Di sini saya akan menyampaikan penjelasan mengenai akuntansi belanja, beban, dan persediaan. Jadi yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran daerah rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran lebih oleh pemerintah. Jadi, belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Itu ada dalam Permendagri 13/2006. Lalu klasifikasi belanja sendiri itu tuh menurut Permendagri No. 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Dalam belanja operasi itu sendiri tuh ada belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial. Lalu ada belanja modal, terus juga ada belanja tak terduga itu tuh yang seringkali terjadi dadakan tanpa kita rencanakan. Lalu ada prinsip dan pengakuan. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah. Jadi tuh belanja itu diakui saat pengeluaran yang terjadi langsung dari rekening kas umum daerah. Lalu pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawabannya atas pengeluaran yang disahkan oleh unit mempunyai fungsi pendaharawan. Lalu, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain. Jadi kalau misalkan belanja ini tuh diterima pada periode berikutnya, dia akan masuk ke LRA, lain-lain LRA. Lalu pencatatan belanja itu tuh masuk dalam jurnal LRA. Contohnya adalah pada tanggal 15 Maret 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Sejahtera menerima tagihan listrik sebesar 5 juta untuk bulan Februari 2024 setelah diverifikasi tagihan tersebut disetujui untuk dibayar. Jadi jurnalnya itu tuh belanja pada estimasi perubahan SAL senilai 5 juta tadi. Kemudian di sini juga ada definisi beban. Beban adalah pengurangan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berubah pengeluaran atau konsumsi, aset atau timbulnya kewajiban. Ini ada dalam PP No. 71 tahun 2013. Beban itu diklasifikasikan beberapa, yaitu salah satu ada beban operasional, ada beban transfer, ada beban non-operasional, dan ada beban luar biasa. Jadi kalau beban-beban operasional itu tuh contohnya tuh kayak pegawai, pembayaran pegawai, pembelian barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan. Kalau beban transfer itu contohnya bagi hasil pajak, bagi hasil pendapatan lainnya, dan transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah. Lalu untuk beban non-operasional, itu tuh beban yang sifatnya tidak rutin. Misalnya itu tuh defisit penjualan aset non-lancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, lalu yang terakhir tuh ada dari kegiatan non-operasional lainnya. Lalu beban luar biasa.
Beban luar biasa ini nih untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa. Yang termasuk kejadian luar biasa adalah tidak bisa diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, lalu yang terakhir itu tuh kejadiannya tuh di luar kendali pemerintah. Misal kayak musibah gitu. Lalu prinsip akuntansi pendapatan daerah itu tuh secara umum pendapatan secara umum itu tuh secara umum timbul kewajiban. Kewajiban itu tuh terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa dikeluarkannya kas dari kas umum daerah. Lalu terjadinya konsumsi aset itu tuh terjadi saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dengan kegiatan operasional pemerintah. Kemudian ada terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Itu tuh terjadi penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Lalu yang terakhir itu tuh ada koreksi atas beban penerimaan kembali. Yang terjadi pada periode berjalan dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Penerimaan kembali atas beban tahun sebelumnya akan dicatat sebagai pendapatan lain-lain pada periode berjalan. Pencatatan beban itu sendiri tuh contohnya seperti ini jurnalnya. Lalu contohnya itu tuh ada pada tanggal 15 Mei 2024, Bendaharawan Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Sejahtera menggunakan uang persediaan UP untuk membayar pembelian alat tulis kantor atau biasa disebut ATK senilai 1.500.000. Setelah pembelian selesai, bendahara mengajukan permintaan ganti uang GU kepada Bendahara Umum Daerah BUD atas uang persediaan yang telah digunakan. Jadi yang pertama itu kita mencatat beban pada kas di bendahara pengeluaran. Lalu yang kedua tuh kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Kemudian yang terakhir di sini mengenai definisi persediaan. Jadi aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan itu tuh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal periode pelaporan. Jadi kita melakukan kegiatan operasional dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan yang biasanya dikeluarkan itu tuh seperti ATK, benda akun, obat-obatan, bibit, pupuk, bahan pembersih, bahan bangunan. Itu contoh-contoh barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Lalu prinsip pengakuan dan pengukurannya sendiri itu tuh persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Persediaan yang berasal dari pembelian itu akan dinilai berdasarkan perolehannya nanti. Lalu persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Jadi yang kita peroleh sendiri, memproduksi sendiri, itu akan dinilai berdasarkan biaya standar. Lalu persediaan diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebagai nilai wajar. Kemudian ada saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Jadi saldo persediaan itu tuh dicatat berdasarkan pembelian terakhir.
Kemudian di sini juga ada contoh jurnal di buku jurnal finansial pembelian persediaan, yaitu tuh jurnalnya itu persediaan pada kas di bendaharawan pengeluaran, disajiin dalam CALK. Nah, contoh soalnya sendiri tuh pada tanggal 10 April 2024, Bendaharawan Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Makmur membeli 100 karton mie instan seharga 500 perak per 500.000 per karton untuk disalurkan sebagai bantuan kepada korban bencana alam. Pembelian ini menggunakan uang persediaan UP yang tersedia di kas bendahara. Pada akhir periode, setelah dilakukan perhitungan fisik, diketahui bahwa masih tersisa 5 karton mie instan yang belum disalurkan. Nah, jurnalnya itu tuh dia persediaan itu tadi pada kas di bendahara pengeluaran senilai sisa tadi, yaitu tuh 500 karton dikaliin sama harganya itu jadi totalnya tuh 50 juta. Jadi totalnya itu 50 juta. Jurnalnya tadi itu kan persediaan pada kas di bank pengeluaran bendaharawan pengeluaran sebesar 50 juta. Sekian materi penjelasan mengenai akuntansi persediaan belanja dan beban dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.